Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan topik-topik tentang dunia bisnis. Kita tahu bahwa dunia bisnis ini merupakan suatu dunia yang seolah tanpa batas-batas fisik. Dan salah satu bagian dari dunia bisnis ini adalah apa yang disebut dengan pasar keuangan. Nah, pasar keuangan inilah yang selama kurang lebih 20 menit ke depan akan kita telaah bersama. Kita tahu bahwa pasar keuangan merupakan tempat terjadinya transaksi keuangan, seperti halnya transaksi pembelian dan juga penjualan saham, kemudian pembelian dan penjualan obligasi, komoditas mata uang ataupun forex, dan juga instrumen-instrumen keuangan lainnya. Pada telaah kali ini kita mulai dulu dari apa yang menjadi fungsi dari pasar keuangan ini. Kalau kita berbicara tentang fungsi dari pasar keuangan, maka tentunya pasar keuangan memiliki beberapa fungsi sekaligus. Di antara fungsi-fungsi yang diperankan oleh pasar keuangan, yang pertama yaitu bahwa pasar keuangan salah satu fungsinya adalah menyediakan akses ke sumber dana. Dengan adanya pasar keuangan, maka akan memungkinkan perusahaan, pemerintah, maupun individu untuk mendapatkan ataupun menemukan akses ke sumber dana yang lebih besar. Dalam hal ini, investor dapat melakukan pembelian saham misalnya, ataupun obligasi dari perusahaan dan pemerintah. Dan juga perusahaan serta pemerintah tersebut juga akan dapat memperoleh dana dari para investor melalui pasar keuangan ini. Ini adalah fungsi yang pertama dari pasar keuangan. Kemudian fungsi yang kedua, bahwasannya pasar keuangan juga memiliki fungsi untuk memfasilitasi investor asing utamanya. Dalam hal ini, pasar keuangan memfasilitasi investor asing dengan memberikan kesempatan kepada para investor asing itu untuk membeli dan juga menjual instrumen keuangan di pasar domestik, yang mana ini akan dapat meningkatkan arus modal ke dalam negeri. Sekaligus tentunya ini akan membantu dalam mendongkrak
pertumbuhan ekonomi. Ini adalah fungsi yang kedua. Lantas fungsi yang ketiga, yaitu bahwasanya pasar keuangan juga memiliki fungsi dalam memberikan likuiditas, di mana ini mengandung makna bahwa investor dapat membeli ataupun menjual instrumen keuangan dengan mudah sekaligus cepat. Ini tentu akan memungkinkan investor untuk mengubah portofolio investasi mereka sesuai dengan perubahan dari kondisi pasar ataupun kebutuhan keuangan. Lantas fungsi yang keempat, yaitu bahwa pasar keuangan juga memerankan fungsi untuk menyediakan sarana lindung nilai, atau di dalam istilah bisnisnya adalah hedging. Penyediaan sarana lindung nilai ataupun hedging ini dalam rangka untuk mengurangi resiko akibat adanya fluktuasi harga dari instrumen-instrumen keuangan. Seperti misalnya kontrak berjangka ataupun yang dikenal dengan futures, atau juga opsi yang memungkinkan investor untuk melindungi nilai dari investasi mereka. Dan fungsi yang kelima, yaitu bahwa dengan adanya pasar keuangan ini, maka mereka menentukan harga dari instrumen keuangan. Dalam hal ini, pasar keuangan menentukan harga dari instrumen keuangan yang ada. Seperti misalnya saham, kemudian ada obligasi, ataupun komoditas. Harga instrumen keuangan ini akan tercermin di dalam harga pasar saat ini, yang mana ini juga dipengaruhi oleh penawaran dan juga permintaan dari para investor. Itu tadi merupakan beberapa fungsi dari hadirnya pasar keuangan. Nah, kalau kita menelaah lebih dalam lagi tentang pasar keuangan ini, maka sejatinya kita perlu pula untuk mengenal beberapa jenis dari pasar keuangan yang ada. Di antara beberapa jenis dari pasar keuangan ini, yang perlu kita kenal pertama adalah pasar saham. Pasar saham ini merupakan suatu bentuk pasar di mana saham diperdagangkan antara investor dan perusahaan. Dalam hal ini, investor membeli saham sebagai bukti kepemilikan dalam perusahaan. Di samping itu, mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau yang disebut dengan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan.
Ini jenis yang pertama, pasar saham. Kemudian jenis pasar keuangan yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal ini merupakan suatu jenis pasar di mana saham dan juga obligasi diperdagangkan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan biasanya ini digunakan untuk memperoleh dana yang sifatnya jangka panjang. Pasar modal ini juga memfasilitasi penawaran umum perdana atau istilahnya adalah IPO, Initial Public Offering, dan juga penerbitan obligasi korporasi. Ini adalah pasar modal. Kemudian jenis berikutnya dari pasar keuangan adalah pasar obligasi. Pasar obligasi ini merupakan suatu pasar di mana obligasi diperdagangkan. Sebagaimana kita tahu, obligasi itu merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah sebagai cara untuk memperoleh dana. Di dalam hal ini, investor akan membeli obligasi dan menerima pembayaran harga bunga secara berkala, serta pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Ini adalah pasar obligasi. Kemudian jenis yang berikutnya dari pasar keuangan adalah pasar perdagangan elektronik. Pasar perdagangan elektronik ini merupakan suatu pasar di mana perdagangan dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer. Di pasar perdagangan elektronik ini memungkinkan suatu transaksi dilakukan dengan lebih cepat, lebih efisien, sekaligus lebih transparan. Ini adalah pasar perdagangan elektronik. Kemudian jenis yang kelima dari pasar keuangan adalah pasar valuta asing, foreign exchange, forex. Pasar valuta asing ataupun forex ini merupakan pasar di mana mata uang diperdagangkan. Pasar valuta asing ini memungkinkan bagi para investor untuk membeli ataupun menjual mata uang asing dan memperoleh keuntungan dari adanya fluktuasi nilai tukar. Kemudian jenis berikutnya yaitu ada yang disebut dengan pasar derivatif. Pasar derivatif ini adalah suatu pasar di mana kontrak derivatif seperti halnya futures, option maupun swap
itu diperdagangkan. Kontrak derivatif ini digunakan untuk melindungi nilai dari suatu aset, juga untuk melakukan spekulasi ataupun untuk mengurangi resiko. Kemudian jenis yang ketujuh, yaitu pasar komoditas. Pasar komoditas ini merupakan suatu pasar di mana komoditas seperti halnya minyak, produk-produk pertanian, gas, emas, dan sebagainya diperdagangkan. Harga komoditas ini dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan permintaan dan juga penawaran global. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Misalnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan sebagainya. Itu tadi merupakan jenis-jenis dari pasar keuangan yang perlu untuk kita pahami bersama. Nah, selanjutnya, pasar keuangan ini kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, ternyata ada beberapa ciri yang melekat pada mereka. Lantas, ciri-ciri apa yang melekat pada pasar keuangan ini? Kalau kita berbicara tentang ciri dari pasar keuangan, maka salah satu ciri yang ada yaitu bahwa pasar keuangan pada dasarnya bekerja dengan menyatukan antara pembeli dan penjual dalam beberapa aset ataupun kontrak, dan ini memungkinkan mereka untuk berdagang antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ciri yang kedua, bahwa pasar keuangan itu sangat bergantung kepada transparansi informasi untuk memastikan bahwa pasar menetapkan harga yang efisien dan juga sesuai. Dan ciri yang ketiga, pasar keuangan itu dibuat dengan membeli dan juga menjual berbagai jenis instrumen keuangan. Termasuk di dalamnya adalah ekuitas, derivatif, obligasi, maupun mata uang. Ini merupakan beberapa ciri yang melekat kepada pasar keuangan. Selanjutnya, mungkin muncul pertanyaan, apa yang menjadi manfaat dari hadirnya pasar keuangan ini? Ternyata pasar keuangan ini cukup memberikan banyak manfaat, utamanya dalam roda berlangsungnya perekonomian. Manfaat yang pertama dari adanya pasar keuangan yaitu bahwasannya dengan adanya pasar keuangan ini, maka sejatinya ini adalah menjadi fasilitator perdagangan surat-surat berharga.
Ruang lingkup kegiatan pasar keuangan itu tidak hanya pada uang saja, akan tetapi juga pada surat-surat berharga. Dan di pasar keuangan, individu ataupun perusahaan juga akan lebih mudah untuk memperjualbelikan surat-surat berharga seperti saham dan sebagainya. Ini manfaat yang pertama. Lantas manfaat yang kedua, yaitu dengan adanya pasar keuangan, ini akan menjadi fasilitator untuk terjadinya investasi, yaitu dengan menyediakan pinjaman dalam jangka pendek, baik itu di dalam ataupun di luar negeri, kepada mereka yang membutuhkannya. Lantas manfaat yang berikutnya, yaitu bahwa pasar keuangan ini menjadi sumber dana, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Dan di dalam pasar keuangan, pihak yang membutuhkan dana ini akan dipertemukan dengan pihak pemilik dana. Dan manfaat yang keempat dari adanya pasar keuangan adalah dengan adanya pasar keuangan maka akan dapat dijaga stabilitas sistem keuangan melalui apa yang disebut dengan transaksi jual beli atau transaksi keuangan yang akan dilakukan oleh para investor maupun mereka-mereka yang terlibat dalam penyediaan dana. Demikian pembahasan yang teramat singkat kali ini tentang pasar keuangan. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas cakrawala pemahaman kita tentang dunia bisnis. Jangan lupa ikuti tayangan berikutnya, masih terus membahas tentang seputar bisnis. Terima kasih semuanya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share. Terima kasih.